Di antara kemaksiatan yang harus kita hindari adalah riddah. Riddah maknanya memutus keislaman dengan keyakinan ataupun perbuatan ataupun perkataan kufur. نزه الله تعالى عن شبيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du, kepada para pemirsa sekalian dan kepada para simpatisan Yayasan Syahamah yang berbahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pada saat ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan penuh ketaatan. Jangan sampai kita mengotori bulan ini dengan kemaksiatan. Maka oleh karena itu, kita pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa kemaksiatan yang harus kita hindari, terutama ketika puasa. Di antara kemaksiatan yang harus kita hindari adalah riddah. Riddah maknanya memutus keislaman dengan keyakinan ataupun perbuatan ataupun perkataan kufur. Contoh riddah keyakinan adalah jika seseorang meyakini Allah Ta'ala ada di suatu tempat, atau meyakini Allah ada di semua tempat, menyebar seperti udara, atau meyakini Allah benda sama seperti manusia ataupun malaikat. Ini disebut dengan riddah keyakinan. Contoh riddah perbuatan adalah jika seseorang menginjak mushaf Al-Quran atau sujud kepada berhala. Ini disebut dengan riddah perbuatan, dilakukan oleh anggota badan. Dan contoh riddah perkataan adalah jika seseorang misalnya mencaci maki Allah Ta'ala, atau mencaci maki Rasulullah, atau mencaci maki agama Islam, mengatakan agama Islam bukan agama yang sempurna, dan lain sebagainya. Jika seseorang jatuh dalam salah satu dari 3 macam riddah ini, maka maknanya dia telah keluar dari agama Islam. Nah, selanjutnya dia harus seketika masuk ataupun kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan jika dia jatuh dalam kekufuran, dalam riddah ini di siang hari di bulan Ramadan ketika berpuasa, maka puasanya batal dan harus dia qadha. Nah, berikutnya kemaksiatan yang juga harus kita hindari adalah riya. Maknanya apa? Apa itu riya? Riya adalah jika seseorang berbuat amal kebaikan, amal ketaatan, seperti sholat ataupun puasa, namun dia tujuannya apa? Tujuannya adalah agar dipuji-puji oleh orang lain. Dikatakan, oh orang ini loh rajin sholat, dan seterusnya. Nah ini disebut dengan riya. Nah, jangan sampai ya kita ketika sholat ataupun puasa ataupun amal ibadah yang lainnya disertai dengan riya ini. Nah, dalam amal ketaatan kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya yang harus kita hindari juga adalah ujub. Maksiat ujub adalah jika seseorang
ketika berbuat amal ketaatan merasa bahwa amal ketaatan itu berasal darinya. Dia lupa bahwasanya dia mampu melaksanakan ketaatan ini karena Allah Ta'ala. Nah, dia merasa bisa melakukan ketaatan ini ya karena dilakukan oleh dirinya. Benar-benar lupa, lalai bahwa yang menghendakinya untuk bisa berbuat ketaatan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang berikutnya, kemaksiatan yang harus kita hindari adalah ghibah. Ya. Ghibah maknanya membicarakan ya, saudara muslim kita dengan sesuatu yang ia benci dan tidak di hadapannya. Jadi membicarakan sesuatu tentang orang lain yang mana jika ia mendengarnya dia merasa tersinggung, merasa tersakiti. Ya, entah yang dibicarakan berkaitan dengan fisiknya, berkaitan dengan penampilannya, berkaitan dengan harta bendanya. Nah, ini bisa termasuk ghibah. Ya, semisal ya membicarakan orang lain, mengatakan dia itu loh orangnya suaranya jelek, mukanya jelek, atau mengatakan rumahnya kumuh, nggak bersih, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan ghibah. Dan ghibah ini jika yang dibicarakan adalah orang yang sholih, orang yang bertakwa, akan bisa menghilangkan pahala puasa sepenuhnya. Nah, jadi membicarakan orang sholih, membicarakan orang yang bertakwa, nah ini bisa menghilangkan pahala puasa sepenuhnya. Semisal ada orang sholih, ada orang bertakwa, ya, dibicarakan dengan hal-hal yang menyakiti hatinya. Semisal dia itu loh orang sholih tapi fisiknya kecil, cebol, misalkan. Ataupun ya membicarakannya dari hal-hal lainnya. Ya. Maka yang semacam ini bisa menghilangkan seluruh pahala puasa. Yang berikutnya, kemaksiatan yang juga harus kita hindari adalah namimah, adu domba. Nah, adu domba ini bagaimana? Nah, contohnya adalah menukil, memindah perkataan orang, mengatakannya ke orang lain. Semisal ya ada orang berbicara tentang temannya. Nah, omongannya ini dikatakan kepada yang dibicarakan tadi. Oh, tadi lo temanmu ngomongin kamu seperti ini seperti ini. Nah, kemudian dari orang yang kedua ini di perkataan orang yang kedua ini disampaikan lagi ke orang yang pertama. Oh, tadi lo temanmu ngomongin kamu seperti ini seperti ini. Nah, jadi memindah omongan ya, memindah perkataan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan merusak hubungan antara keduanya, ini disebut dengan namimah. Dan ini juga adalah termasuk maksiat yang bisa menghilangkan seluruh pahala puasa. Jadi puasanya tetap sah, tapi tidak berpahala sama sekali. Dan masih banyak lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang perlu kita pelajari agar kita tidak terjatuh dalam kemaksiatan tersebut. Ya. Maka ya, bagi kita semua ya harus belajar tentang hal-hal tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri, wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.